Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd. Segala puji hanya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Kita terus masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, mencari ilmu agama. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu agama itu, kata Nabi, itu hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki ataupun muslim yang perempuan. Satu keadaan yang menggugurkan murka Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berkumpulnya kaum muslimin untuk mencari kebaikan, untuk mencari ilmu agama. Kemudian tentunya salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang menjadikan doa kita tidak akan pernah diijabahi. Dua hal yang menjadikan doa kita tidak akan pernah dikabulkan. Sebaik dan sehebat apapun doa seseorang, sebagus apapun waktu yang dia pilih, sekhusyuk apapun ketika dia bermunajat kepada Allah, tapi ketika dia berada di salah satu dari dua keadaan, maka doanya tidak akan pernah dikabulkan. Yang pertama adalah ketika harta yang dia dapatkan bukan dihasilkan dari jalan-jalan yang halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan, dzakara rajulu yutilu fi safari ash'as akhbar yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Ada orang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, kata Nabi, seorang musafir, saking jauhnya safar dia tidak lagi mengurus keadaannya, rambutnya sudah kusam, pakaiannya sudah lusuh. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan dia panggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Semestinya, kata Nabi, doanya diijabahi, karena dia seorang musafir, perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat melelahkan. Semakin jauh safar seseorang, semakin kuat doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kata Rasulullah, mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram. Akan tetapi, kata Nabi, makanan yang dia makan dihasilkan dari jalan-jalan yang haram, minuman yang dia minum dihasilkan dari jalan yang haram, dia hidup dengan harta yang haram, maka fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doa orang yang seperti ini, kata Nabi, akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama bersepakat bahwasanya ketika harta yang dihasilkan bukan dari jalan-jalan yang halal, maka ini menjadikan doanya diharamkan oleh Allah dan dia dihalalkan untuk dihempaskan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang sudah terlanjur mendapatkan harta yang haram, maka mendapatkan harta yang haram itu tentunya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika harta tersebut diambil dari seseorang, artinya dia melakukan kezaliman berkaitan dengan harta seorang manusia, maka kelazimannya, keharusannya, dia harus kembalikan harta tersebut kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia harus cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak dia dapatkan, maka dia sumbangkan, dia sedekahkan harta tersebut senilai dengan harta yang sudah dia ambil, dia infakkan ke masjid misalnya, kalau harta tersebut dia ambil dari seorang muslim. Tapi kalau harta tersebut diambil bukan dari seorang muslim, seorang non muslim, seorang kafir misalnya,
dia cari orangnya. Kalau tidak dia dapatkan, dia cari ahli warisnya. Ahli warisnya tidak dia dapatkan, maka uang tersebut dia berikan untuk kepentingan umum, bukan dimasukkan ke masjid. Dia berikan misalnya untuk perbaikan jalan, untuk perbaikan jembatan, untuk fasilitas umum. Kalau harta yang didapatkan dari jalan yang haram, yang itu diambil dari seorang yang bukan muslim. Keadaan yang kedua, ada orang yang mendapatkan harta, yang harta tersebutlah harta yang haram, tapi tidak ada kezaliman antar manusia. Tidak ada kezaliman antar manusia. Caranya dengan cara yang haram. Seperti apa? Seperti dia mengambil harta-harta ribawiyah misalnya. Seperti dia terlanjur sudah makan bunga bank. Kita tahu bunga bank itu hukumnya haram, dan itu adalah salah satu bagian dari bagian ribawiyah. Maka dia perhitungkan berapa bunga yang sudah dia gunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian dia harus keluarkan bunga tersebut. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ulama kemudian berbeda pendapat. Dia bisa sedekahkan, dia bisa infakkan untuk siapapun, untuk orang lain misalnya, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Atau dia berikan kepada fasilitas umum. Dia hitung rekening tabungan yang sudah dia makan bunganya, berapa sudah yang dia ambil. Daripada doanya diharamkan, daripada dia dihempaskan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hitung bunga sudah berapa yang sudah dia makan. Dia hitung, dia kira-kira, ya perkiraannya hendaknya kalau diperkirakan, ya diperkirakan itu dikira-kira dilabihi, jangan yang dikurangi. Sanu ajakin sudah ya sedin. Sisanya berelaan non siapa? Dia lebihkan. Ya, dia lebihkan mungkin berapa. Kemudian dia berikan kepada orang lain. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang berhajat. Dan ketika itu jelas dia tidak mendapatkan pahala. Karena bukan uang dia. Ini kalau uang tersebut diambil dengan cara yang haram, yang mungkin tidak ada kezaliman. Atau ada orang yang mungkin biasa main judi misalnya, para penjudi ulung misalnya, dia dapat keuntungan mungkin dari judi tersebut, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan? Ya sudah, yang dia lakukan adalah dia perhitungkan, kemudian dia infak dan dia sedekahkan. Atau mungkin dulu ada orang yang punya praktek dukun palsu misalnya. Dukun itu ada dua, ada dukun yang palsu, ada dukun yang asli. Semuanya sama-sama berdosa. Dukun palsu dia seakan-akan dia bisa meramal ini dan yang lainnya. Dia seakan-akan merasa mengaku tahu tentang perkara-perkara gaib. Kemudian dia membuat kedustaan kepada orang-orang yang datang kepada dia. Kemudian dia mendapatkan hasil. Ini jelas tentunya mendapatkan hasil yang haram. Meskipun zahirnya tidak ada mungkin kezaliman zahirnya. Ada juga mungkin dukun yang asli. Dukun yang asli itulah orang yang dia memang benar-benar punya jin. Dia punya jin, dan jin-jin tersebut kemudian dia perintahkan untuk apa? Untuk mendapatkan kabar berita yang orang lain mungkin tidak tahu. Nah, dukun-dukun yang seperti ini itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Seorang kahin, kata Nabi, seorang dukun itu, kata Rasulullah, ketika dia ingin mencuri kabar berita dari langit, maka dia mempunyai 100 jin yang dia perintahkan. Ini kisah dukun yang profesional pula, dukun yang asli, dukun yang bujur-bujur dukun, bukan dari langit. Maka dia punya paling tidak 100 jin, kata Nabi. 100 jin itu, kata Rasulullah, ketika dia ingin curi kabar berita dari langit, maka mereka bertumpuk sampai ke langit. Dia bertumpuk kayak orang naik pinang itu, bertumpuk sampai jin yang terakhir di atas di langit. Kemudian dia dapatkan kabar berita yang akan terjadi ini dan itu. Kadang jin tersebut dia terjatuh karena lemparan-lemparan bintang-bintang yang Allah perintahkan untuk menghancurkannya. Karena di antara fungsi bintang itu adalah rujuma li syayatin, kata Allah. Untuk apa? Untuk menombak jin-jin yang mencuri kabar berita dari langit. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim.
kadang mendapatkan tombak, kadang mendapatkan terkena bintang-bintang tersebut mereka jatuh. Terkadang mereka tidak mengenai, terkadang bintang tersebut tidak mengenai mereka, kata Nabi. Maka ketika jin pertama, syaitan yang pertama mendapatkan berita dari langit bahwasanya akan terjadi ini dan itu, dia kabarkan kepada jin yang berikutnya yang di bawah, terus dia kabarkan sampai paling bawah. Dan sifat jin, sifat syaitan adalah sangat gemar dan sangat suka untuk berdusta. Maka jin yang pertama yang mendapatkan berita dari langit dia kabarkan, jin yang kedua dia sampaikan kepada jin yang ketiga, tapi jin yang kedua menyampaikan pada jin yang ketiga, dia beritakan lagi kabar-kabar yang lain, ditambah-tambahi lagi, sampai akhirnya di tangan dukun yang asli tadi, dukun yang profesional tadi, dia mendapatkan 100 berita yang berbeda, sampai dia mendapatkan 100 berita yang berbeda. Tinggal dukun ini yang memilih mana kira-kira berita yang akan disampaikan kepada orang yang datang kepada dia, kata Nabi. Jadi dukun itu lebih maaf daripada orang yang berujian. Kalau ujian pilihan gandanya mungkin paling 3 atau 4, ini 100 pilihannya, lebih stres daripada kakak-kakak yang ujian. Di hadapan dia, kata Nabi, ada 100 pilihan. Maka dia harus pilih. Dia berikan kepada orang yang bertanya apa yang akan terjadi. Kalau seandainya benar apa yang dia pilih, maka orang akan lebih memuji dia, orang akan lebih mempercayai dukun tadi. Tapi kalau seandainya salah, maka dukun tersebut pasti akan mengkabarkan, memberitahu kepada orang yang datang kepada dia ada syarat-syarat yang mungkin belum cukup baginya. Makanya kadang ada orang yang datang ke dukun ditakuni, ikam menyembelih ayam hirang, bujur ayam hirang, jam berapa? Jam 9, orang jam 12 malam jadi dia akan bikin alasan, karena di hadapan dia ada 100 berita. Dari 100 berita ini dia harus pilih mana yang dia berikan kepada orang yang datang. Ini kalau dukun nang asli boy. Kalau dukun nang kada asli, kada pakai jin sudah, dikeramputinya sudah, dia memberikan kedustaan langsung. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau seandainya mereka pernah praktek-praktek yang haram, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas harta yang mereka dapatkan harta yang haram. Maka bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya dia keluarkan semua harta tersebut. Berapa yang kira-kira sudah dia dapatkan? Kemudian apa? Kemudian tentunya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa orang-orang yang mendapatkan harta yang haram menjadikan doanya diharamkan dan dia dihalalkan untuk dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keadaan yang kedua yang menjadikan doa kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah adalah ketika seseorang adalah orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus hubungan antar muslim. Maka ini adalah dosa dari dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita mungkin tidak senang dengan seseorang, dan biasa dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mungkin tidak kita sukai karena karakter dia, karena sifat dia, karena akhlak dia, karena adab atau etika dia. Tidak sukanya kita dengan orang tersebut bukan sebab alasan kita memutus silaturahim. Kalau kita ingin mungkin menjaga jarak, silahkan, tidak dipermasalahkan, tapi bukan untuk memutus silaturahim. Karena jelas dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mungkin, mohon maaf, kalau datang orangnya aur-mahaur aja misalnya. Kalau datang orang ini maka ucapan dan pembicaraan yang senang sekali menyakiti hati orang lain misalnya. Dan orang-orang mungkin mulai menghindar dengan orang tersebut. Tapi apakah memutus silaturahim? Tidak. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan salam, kita jawab. Kalau seandainya kita mungkin bertemu, kita tetap mengucapkan salam. Tapi untuk menjaga jarak dengan model orang yang seperti ini, apakah boleh? Boleh. Bahkan kalau seandainya model orang yang seperti ini ada di grup WA pian misalnya, pian keluarkan gak ada masalah. Karena kalau ini ada di grup misalnya, komentarnya senantiasa memancing hal-hal yang tidak baik, ya sudah pian keluarkan, kemudian besok-besoknya pian bawain makanan gak ada apa-apa. Mengeluarkan orang yang seperti ini tidak dipermasalahkan, karena ya wajar. Kadang mungkin apa yang dia share, apa yang dia sampaikan, mungkin ada hal-hal yang tidak baik. Tapi jangan sampai memutus silaturahim. Memutus silaturahim ini menjadikan doa kita diharamkan untuk diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada hal yang juga perlu kita perhatikan dalam doa kita. Di antara hal yang sangat-sangat diperintahkan dan dianjurkan Nabi ketika kita berdoa adalah kita dianjurkan untuk menggunakan tawassul di dalam berdoa. Tawassul di dalam berdoa adalah salah satu sebab doa kita mudah diijabahi. Bertawassul itu ada 3 yang disyariatkan. Yang pertama adalah bertawassul dengan orang yang hidup. Orang yang masih hidup, kemudian kita agar orang tersebut mendoakan kita. Yang kedua adalah bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Semampu kita untuk menyebut nama-nama Allah, kemudian baru kita berdoa. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang ketiga adalah bertawassul dengan amal soleh kita, dengan kebaikan yang kita lakukan. 3 model tawassul ini adalah 3 model tawassul yang disyariatkan. Bertawassul dengan orang yang masih hidup, kita minta orang lain untuk mendoakan kita. Dan tidak ada doa terbaik yang kita minta kepada orang lain untuk mendoakan kita melebihi daripada doa orang tua untuk kita. Tidak ada doa yang paling utama, yang pasti dan benar-benar diijabahi oleh Allah kecuali doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya ini pasti mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika orang tua mendoakan seorang anak, maka doanya itu pasti diijabahi. Pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan anaknya menjadi anak yang baik misalnya. Itu benar dia dapatkan kalau orang tua tersebut sekali lagi dia telah melepaskan apa-apa yang menjadikan terhalangnya doa dia. Seperti 2 keadaan tadi. Doa orang tua untuk anak ini mustajab kata Nabi, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang baik. Dia sebutkan nama Allah. Dia sebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan selanjutnya. Nama-nama Allah yang baik ini semampu kita. Kita bisa misalnya menyebutkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq dan yang lainnya. Atau misalnya kalau kita ingin mengambil semua nama-nama Allah, langsung saja berdoa, ya Allah, hamba bertawassul dengan semua nama Engkau. Kemudian dia meminta apa yang dia inginkan. Daripada misalnya dia tidak mampu menghafal ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits misalnya, atau Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi ilmi indak. Ini salah satu kalimat yang pernah diajarkan Nabi, ya Allah, hamba bertawassul kepada Engkau dengan semua nama-nama Engkau yang ada. Bi kulli ismin laka sammaita bihi nafsak, dengan semua nama-nama Engkau yang telah Engkau turunkan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, dengan semua nama-nama Engkau yang telah Engkau ajarkan untuk salah satu makhluk Engkau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang lebih mengenal Allah melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamba bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan semua nama-nama Engkau yang Engkau ajarkan atau yang belum Engkau ajarkan. Dia bertawassul. Kalimat ini mencakup semua nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah itu tidak hanya 99. Nama-nama Allah itu yang Allah ajarkan sekarang kepada kita itu benar 99. Tapi ada nanti nama-nama Allah yang baik yang juga Allah ajarkan pada kehidupan akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah untuk diizinkan untuk memberikan syafaat, maka aku pun sujud kata Nabi SAW. Ketika aku sujud kata Nabi, nanti aku akan memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah aku puji sebelumnya. Ini dalil kata para ulama bahwasanya Allah akan ajarkan kepada Rasul nama-nama Allah untuk memuji Allah dengan nama-nama yang nanti ada pada kehidupan akhirat. Karena kata Rasulullah, aku memuji Allah dengan nama-nama yang sebelumnya belum pernah aku puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya nanti di akhirat Allah akan sempurnakan pengetahuan Nabi SAW kepada Allah. Ada nama-nama Allah yang lebih dari 99 yang hari ini kita dapatkan. Orang yang berdoa dia minta kepada Allah, ya Allah, hamba bertawassul kepada Engkau dengan semua nama-nama Engkau ya Allah yang Engkau ajarkan ataupun yang belum Engkau ajarkan. Nah, tawassul yang seperti ini mempercepat doa kita itu diijabahi. Jadi bertawassul itu ada 3. Yang pertama adalah bertawassul meminta orang lain untuk mendoakan kita, orang yang masih hidup.
bukan orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal dunia, dia hanya mampu untuk bertahan dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Kita datang kepada orang lain, orang tua kita misalnya, kemudian minta untuk apa? Untuk didoakan. Yang kedua, bertawassul dengan nama-nama Allah yang baik. Kalau kita tidak menguasai nama-nama Allah, ya sudah, kita rangkum saja. Ya Allah, hamba bertawassul dengan semua nama-nama Engkau yang Engkau ajarkan ataupun yang belum Engkau ajarkan. Kemudian dia doa kepada Allah, dan ini bagian tawassul yang disyariatkan. Ingat sekali lagi, bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah atau bertawassul dengan apa yang disyariatkan, ini mempercepat doa kita itu diijabahi. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan cara apa? Bertawassul dengan cara menyebut amal ibadah yang pernah kita lakukan. Kita bukan ria, tapi kita sebutkan saja kebaikan apa yang sudah pernah kita lakukan. Ya Allah, hamba sudah baca Quran, ya Allah, mudah-mudahan dengan baca Quran ini ya Allah kabulkan doa hamba. Kemudian dia minta apapun yang dia inginkan. Ada orang selesai sedekah, kemudian dia doa, ya Allah, hamba sudah bersedekah, kabulkan doa-doa hamba. Kemudian dia minta apa yang dia inginkan. Bahkan bertawassul dengan amal soleh, selama amal soleh itu adalah amal soleh yang ikhlas, itu akan benar-benar dia dapatkan doanya. Kita tahu cerita yang sangat masyhur pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi menceritakan intalaqa salasatu rahtin fayubitu ilal ghar. Satu hari, kata Nabi, sebelum zaman kalian, kata Nabi, di zaman kalangan kaum orang-orang terdahulu, kata Rasulullah, ada 3 orang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kemudian 3 orang ini beristirahat di salah satu gua, kata Nabi SAW. Fanhadratus sakhra, kemudian terjatuhlah batu yang sangat besar dari atas gunung, kemudian menutup pintu gua tadi, menjadikan 3 orang ini tidak bisa lagi keluar. Kenapa? Tertutup dengan batu yang sangat besar. Maka berkata salah satu dari 3 orang ini, kata Nabi, tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan keluar lagi kecuali kita hanya berdoa kepada Allah. Maka orang ini berkata, berdoalah kalian, berdoalah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan menyebut kebaikan apa yang menurut kita paling ikhlas yang pernah kita lakukan. Karena masing-masing kita tahu, ibadah ini ikhlas, ibadah ini tidak ikhlas, kita yang tahu. Cari amalan-amalan yang paling ikhlas yang pernah kalian lakukan. Maka mulailah satu dari 3 orang ini berdoa. Dia doa kepada Allah, ya Allah, katanya, hamba adalah seorang yang senantiasa mengutamakan kedua orang tua hamba dibandingkan istri hamba, dibandingkan anak-anak hamba. Dan setiap hari hamba senantiasa memberikan susu untuk kedua orang tua hamba. Satu hari dia sebutkan, satu hari ya Allah, hamba terlambat datang ke rumah karena pekerjaan yang begitu menyibukkan. Dan ketika itu hamba mendapatkan kedua orang tua hamba sudah terlelap tidur. Maka apa yang dia lakukan? Dia tetap menyediakan 2 gelas susu yang biasa dia berikan kepada orang tuanya sebelum hari-hari tersebut. Dia tunggu orang tuanya sampai terbangun, dan tidaklah saya membangunkan kedua orang tuaku kecuali saya hanya menunggu, katanya. Setiap susu tersebut menjadi dingin maka saya panaskan, kemudian saya ambil lagi, katanya. Dan ternyata orang tuaku, katanya, tidak terbangun sampai keesokan harinya. Bayangkan, dia berdiri, dia terus menunggu dari malam sampai keesokan paginya. Dan susu tersebut terus dia panaskan. Maka ketika orang tuanya terbangun, kemudian dia berikanlah kedua susu tadi. Kalau seandainya ini amalan yang engkau terima ya Allah, keluarkan kami dari gua ini, keluarkan kami dari gua ini. Maka qadar Allah, ternyata batu tersebut mulai bergeser. Lihat bagaimana kekuatan doa. Batu yang sangat besar yang menutup mulut gua itu bergeser dengan doa orang tadi. Dengan cara apa? Dia bertawassul dengan amal soleh yang sudah dia lakukan. Orang kedua kemudian berdoa kepada Allah. Dia melihat keajaiban yang begitu dahsyat, bergesernya batu tersebut. Orang kedua kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, katanya, dulu adalah saya seorang yang sangat menyukai seorang perempuan dan dia adalah keluarga saya, tapi cinta saya senantiasa terus ditolak, katanya. Satu hari perempuan ini kemudian datang kepada saya dan dia meminta bantuan untuk meminta pinjaman 120 dinar. Maka saya berikan 120 dinar dengan persyaratan, kalau seandainya di waktu sekian, di tanggal sekian misalnya, engkau tidak bisa bayar, maka engkau harus menyerahkan diri engkau kepada saya. Akhirnya perjanjian itu kemudian disepakati. Diambillah 120 dinar. Ternyata
perempuan ini tidak bisa menyelesaikan hutangnya, maka datanglah dia sesuai dengan perjanjian di masa, di waktu yang sudah ditetapkan. Ketika akan terjadi apa yang akan terjadi, perempuan ini berkata, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Ketika sudah akan terjadi dan tidak ada halangan apapun, katanya, perempuan ini berkata, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Maka mendengar ucapan ini, saya lepaskan perempuan tadi. Kemudian orang ini berkata, ya Allah, kalaulah seandainya ini adalah ketakutan saya kepada engkau, ya Allah, adalah menjadikan hal yang demikian, doa hamba ini ijabahi ya Allah, karena dia khawatir dengan Allah, kemudian dia lepaskan. Kalau seandainya ini adalah sesuatu yang baik dan ini adalah amalan yang ikhlas, ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka kemudian batu tersebut kembali bergeser. Lihat bagaimana kekuatan doa. Kemudian orang yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cerita apa yang pernah terjadi dan dianggap ini amalan terbaik menurut dia. Dia minta kepada Allah, ya Allah, hamba adalah seorang yang mempunyai peternakan yang sangat banyak, dan hamba adalah orang yang punya karyawan, punya pegawai yang banyak. Satu hari ada orang yang datang melamar pekerjaan kepada hamba, kemudian dia meminta untuk dipekerjakan. Saya pekerjakan, katanya. Pada saat tiba untuk memberikan ujrah, memberikan gaji kepada semua karyawan saya, ternyata orang yang baru datang itu, yang dia bekerja 1 bulan penuh, tidak mengambil gajinya. Tahu-tahu orangnya sudah tidak ada. Maka uang yang semestinya dia dapatkan, saya usahakan ya Allah untuk membelikan membelikan ternak yang lain, kambing dan yang lainnya. Kemudian dia usahakan terus, sampai terus berkembang dengan modal uang yang semestinya diambil oleh karyawan tadi. Sekian tahun berlalu, datanglah orang tadi kepada saya. Kemudian dia menuntut haknya. Maka kata orang tadi, itulah hak engkau. Dia tunjukkan begitu banyak ternak, kambing, onta, sapi, itulah hak engkau. Dia katakan, saya hanya meminta sekian. Tidak, itulah uang yang telah kami usahakan, katanya. Maka dia ambil semua ternak tadi. Ya Allah, katanya, kalau seandainya ini adalah perbuatan yang engkau terima dan ini ikhlas, maka keluarkan kami dari gua ini. Maka kemudian qadar Allah, batu itu bergeser dan 3 orang ini bisa keluar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalil kata para ulama bahwasanya amal soleh yang bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan, apapun itu, selama itu ikhlas, maka bisa menjadikan doa kita itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dituntut ibadah ini harus ikhlas. Untuk apa? Untuk bisa kita jadikan senjata. Kalau seandainya kita dalam kondisi yang sangat terjepit, kita bisa jadikan ini tawasul bagi kita. Dan tawasul itu sebenarnya boleh kita sebutkan kebaikan kita, apapun itu boleh. Tawasul dengan amal soleh itu boleh. Pian datang ke pengajian misalnya pagi ini, kemudian pian doa kepada Allah, ya Allah, hamba sudah datang ke pengajian. Kalau seandainya ini adalah amal soleh dan ini adalah sesuatu yang engkau terima, mudahkan doa hamba ya Allah, ijabahi doa hamba ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh amal apapun itu boleh. Akan tetapi semakin amal tersebut adalah amal yang lebih kuat, lebih berat, maka doanya akan lebih mudah juga untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang melakukan kebaikan apapun, dia sedekah, dia infak, dia baca Quran, dia salat malam, dia tahajud misalnya, atau selesai misalnya salat sunnah rawatib misalnya, kemudian dia doa, ya Allah, hamba sudah melaksanakan salat sunnah rawatib, kabulkan doa hamba ya Allah. Ini bagian tawasul yang disyariatkan, dan itu tidak akan pernah mengurangi nilai pahala kita, tidak akan pernah mengurangi nilai pahala. Ada orang yang sedekah, kemudian dia berdoa, ya Allah, hamba sudah bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini ya Allah kabulkan hajat dan permintaan hamba. Kemudian dia minta apapun. Apakah ini menghilangkan nilai pahala sedekah dia? Tidak akan pernah menghilangkan nilai pahala sedekah dia. Dan ini salah satu keutamaan ketika kita beramal, ketika beribadah dengan cara ikhlas, kita bisa gunakan ibadah tersebut untuk apa? Untuk mendapatkan doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin pernah membantu tetangganya, yang tetangganya dalam kondisi berat, dan dia ingat amalan tadi. Kemudian dia doa, ya Allah, hamba pernah membantu tetangga hamba ya Allah, kabulkan doa hamba ya Allah. Apakah boleh? Boleh. Bertawassul dengan amal soleh ini akan mempercepat doa kita diijabahi. Bertawassul dengan tawassul yang disyariatkan,
menjadikan doa kita akan sangat-sangat cepat diijabahi. Jadi adab berdoa tidak hanya mengangkat kedua tangan, tidak hanya kita mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab berdoa di antaranya juga adalah memasukkan tawassul. Bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang baik. Bertawassul dengan apa? Dengan amal soleh yang kemudian kita sebutkan, atau minta orang lain mendoakan kita. Ini diantara menjadikan doa seseorang itu lebih cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dulu mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini, itu tawassul dengan amal soleh atau tawassul dengan perkara-perkara yang disyariatkan. Dari sini kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kan disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Sudah terwudu terus tidur. Terus itu malam-malam bangun Ustaz, kita mau WC gitu, maksudnya ada keperluan. Terus kita apa berwudu lagi Ustaz? Apa satu kali itu aja berwudu cukup untuk satu malam Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Seperti yang Ustaz katakan tadi, kalau kita ada harta yang dari riba, berasal dari riba, terus tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang, misalnya itu terjadi dalam jangka waktu yang lalu Ustaz, dan ya taruhlah seperti kredit macet itu Ustaz, kredit macet, terus kredit itu tidak dilunasi, nah berarti kita kenakan bunga ribanya kan Ustaz. Nah itu seperti kata Ustaz tadi, kita untuk membersihkannya kita bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah gitu. Nah itu kalau menghitung suku bunga misalnya sudah bertahun-tahun lamanya itu Ustaz, bagaimana cara menghitungnya? Terus Ustaz bilang tadi harus kita lebihkan, sementara itu sudah berlalu misalnya puluhan tahun gitu. Ya. Tapi kita sekarang punya niat untuk membersihkan harta kita dari itu. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, sekarang jazakallahu khairan. Ya, baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan di luar tema Ustaz. Apakah sholat jenazah bisa masuk, dan apakah kita wajib mengulang takbir yang tertinggal? Terima kasih penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, yang ditanyakan mengenai berdoa, itu kalau yang memimpin doa sendiri atau ada yang memimpin doa lalu kita cuma mengaminkannya aja, itu apakah kita juga dapat kebaikannya juga, atau kita berdoa sendiri yang kita lakukan di kala orang banyak, atau kita cukup amin saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Cukupkah? Ya, cukup. Baik, yang pertama tentang sunnah bagi kita untuk berwudu sebelum tidur. Benar, itu disunahkan, dianjurkan. Bahkan khilaf para ulama, apakah dia hukumnya sunnah muakkad atau sunnah biasa? Mayoritas ulama menyebutkan hukumnya sunnah muakkad. Kenapa? Ini salah satu perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, perbuatan yang juga terus diikuti oleh para sahabat. Berwudu sebelum tidur ini dihukumi sunnah muakkad karena banyak keutamaan dan banyak fadilah. Seorang yang berwudu sebelum dia tidur, kata Nabi, maka dia dalam kondisi fitrah, dalam kondisi yang sangat suci. Kalaulah seandainya, kata Nabi, mata alaiha aiti, dia meninggal dalam kondisi yang seperti itu, maka mata ala fitrah, orang itu meninggal dalam kondisi fitrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan di antara keutamaan berwudu sebelum tidur juga adalah ketika kita tidur kemudian sebelumnya kita berwudu, maka terus kita mendapatkan doa dari para malaikat di tidurnya kita. Malaikat terus mendoakan kita, ya Allah ampuni fulan, rahmati fulan. Terus dia mendapatkan doa tersebut sampai bangunnya dia. Sekarang kalau seandainya ada orang yang dia berwudu sebelum tidur kemudian dia tidur dan dia bangun misalnya untuk ke toilet misalnya, dan dia selesaikan hajat, apakah dia harus berwudu lagi? Kalau ingin mendapatkan pahala dia berwudu lagi, tapi jelas tantangannya beratnya luar biasa, apalagi musim dingin, hujan, bak kami bebasuh gen syukur ya den. Apalagi dia berwudu jelas ini sunnah dan ini diperintahkan. Kalau seandainya dia tidak berwudu ya sudah, itu yang dia dapatkan. Tapi kalau dia berwudu maka dia mendapatkan keutamaan tadi. Ya jelas dia ketika dia sudah batal dia terhenti keutamaan wudunya dia. Terhenti fadilah wudunya dia. Karena bagaimana mungkin dia mendapatkan fadilah pada saat dia mendapatkan keutamaan wudu sementara dia orang yang batal. Makanya kadang jangankan model yang seperti ini, kita sudah beraba misalnya, tahu-tahu buang angin misalnya, belum guring sudah buang angin misalnya, mau ulangi wudunya itu luar biasa beratnya. Apalagi bangun yang jam 2, misalnya jam 12 bangun, dan ini jelas berat. Tapi sekali lagi persyaratan yang diajukan Nabi SAW adalah orang yang tidur, yang sebelum tidur dia adalah orang yang dalam kondisi berwudu, maka dia dapatkan doa dari para malaikat. Ya tadi ada orang yang berwudu dia sudah berwudu kemudian dia beristirahat, hendak kuring tak kantut sih din, itu hendak berwudu lagi kolernya luar biasa, kemudian dia tidur misalnya, apakah dia dapat keutamaan tadi? Tidak, dia tidak dapat keutamaan tadi, karena syarat yang dinyatakan Nabi adalah dia tidur dalam kondisi berwudu, maka barulah dia dapat doa dari para malaikat. Allahumma gfirlahu, Allahumma arham, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Terlebih kalau dia batal, maka tentunya kalau dia ingin dapat keutamaan tadi dia berwudu. Dan al-jaza min jinsil amal, ganjaran pahala disesuaikan dengan apa yang telah dia usahakan. Baik, yang kedua berkaitan dengan mala ribawiyah, harta-harta ribawiyah. Kalau memang prakteknya praktek ribawiyah, maka memang kelazimannya dia harus mengeluarkan. Kalau memang prakteknya praktek ribawiyah. Sekarang kalau ada misalnya orang yang ya kredit, kalau kreditnya itu berkaitan dengan dia berhutang, kemudian dia bayarnya misalnya harus dengan lebih, uang yang lebih, maka kelebihan itu yang dihukumi riba. Jadi sederhananya adalah urusan kredit macet dan yang lainnya, yang perlu kita pahami adalah kalau misalnya kita berhutang atau menghutangkan orang, taruhlah misalnya kita berhutang 10 juta misalnya, kemudian kita cicil 10 juta tersebut, pada saat kita menyicil 10 juta tadi misalnya, ternyata cicilan kita sudah lebih dari 10 juta, maka kelebihan ini kalau kita bicara hukum Islamnya ya sudah selesai. Secara hukum tidak ada kelaziman bagi dia untuk menambah lagi. Kenapa? Sudah lebih juga. Kalau kita yang berhutang, kalau kita yang memberikan hutang kepada orang lain, kemudian ternyata dilebihkan misalnya, maka yang kelebihan ini yang harus dikeluarkan. Jadi kita sederhanakan aja masalahnya adalah pada saat ada orang yang meminjam, kepada kita, taruhlah 10 juta misalnya. Kemudian tahu-tahu dengan jahilnya dia, ketidakmengertian dia masalah hukum, dia lazimkan, dia haruskan orang yang berhutang tadi ikam harus bayar 12 juta. Setiap bulan ikam cicil misalnya 1 juta misalnya. Yang asalnya dia hanya 10 juta, tahu-tahu dia harus bayar 12 juta karena cicilan tadi. Maka kelebihan ini kalau dia tahu orang tadi, jelas dia harus kembalikan. Kalau dia tidak tahu, maka ini yang harus dikeluarkan. Jadi harta-harta yang lebih dari apa yang sebenarnya kita miliki, yang itu didapatkan dengan cara ribawiyah, ini yang harus dikeluarkan.
Tapi kalau seandainya kita yang berhutang sekali lagi, kemudian ternyata hutang yang kita berikan, kita bayar tadi sudah sesuai dengan secara Islam, bayar hutang 10 juta, sudah bayar 10 juta, kemudian ada kelebihan. Kelebihan ini yang itu dipersyaratkan orang tadi, sebenarnya di dalam hukum Islam tidak perlu. Sebenarnya pian hendak buka dalam hukum Islam pun gak ada masalah. Kenapa? Karena ya sudah, dia sudah selesai sebenarnya. Tapi mungkin ada aturan-aturan negara, ada aturan-aturan yang lain karena ada persyaratan tadi. Ini yang dihadapi. Tapi kalau bicara kehidupan akhirat, ya sudah selesai. Orang pinjam 10 juta, dia bayar 10 juta. Sebenarnya seperti itu. Kalau ini berupa uang. Tapi kalau berupa barang, kemudian ada kredit, di dalam Islam itu boleh. Ada orang pinjam misalnya sekian, untuk apa? Dia kredit rumah misalnya, atau kredit apa, kemudian bank menyelesaikan, dan dia harus bayar dengan bank misalnya, dengan harga kredit yang lebih mahal daripada kontan. Apakah boleh? Boleh kalau kreditnya berkaitan dengan barang. Tapi kalau uang, pinjam 10 juta, kelazimannya bayarnya 10 juta. Pinjam 5 juta, bayarnya 5 juta. Kalau uang. Tapi kalau seandainya barang, kemudian dengan cara tempo, dengan cara kredit, ini pun pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika Aisyah pernah melakukan transaksi jual beli dengan cara kredit. Karena kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, kredit itu menjadikan keuntungan dari dua belah pihak, keuntungan pembeli dan keuntungan penjual. Di mana keuntungan pembelinya, dia bayarnya berangsur, tidak langsung banyak, sehingga dia bisa putar modal yang lain. Di mana keuntungan penjual dengan cara kredit untungnya lebih banyak dibandingkan cash, dibandingkan kontan. Sehingga kredit itu kata para ulama sesungguhnya itu menghasilkan kedua untungan dari pihak pembeli dan pihak penjual, selama persyaratannya adalah persyaratan yang bukan persyaratan ribawiyah. Contoh persyaratan ribawiyah itu misalnya ada orang yang mengkreditkan barang, kemudian dia berikan tempo sampai tanggal 30, setiap tanggal 30 harus bayar, maksimal tanggal 30 atau akhir bulan misalnya. Tahu-tahu orang ini terlambat bayar tanggal 5, tanggal 6 misalnya. Ketika tanggal 5, tanggal 6 dia kena penalti, dia kena denda, maka denda ini riba. Denda ini riba. Ini yang dikatakan riba di dalam Islam. Tapi kalau seandainya tidak ada persyaratan yang seperti ini, maka bukan dihukumi, cara ini bukan cara ribawiyah. Tapi kita tidak akan pernah dapatkan kecuali dengan cara riba seperti ini. Kalau kredit, mohon maaf, di zaman kita hari ini. Kalau seandainya barang tersebut barang yang memang harus kita miliki dan sifatnya darurat, maka perhitungannya adalah apakah kita mampu atau tidak membayar dengan cara kredit atau tidak, dengan tidak kena penalti. Kalau kena penalti, maka tidak perlu kita kredit. Kalau seandainya kita yakin kita mampu membayar, maka silahkan dengan cara tadi, dengan catatan kita pasti untuk mampu membayarnya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan modal, atau kita hitung saja berapa yang sudah kita keluarkan, berapa yang kita pinjam, berapa yang sudah kita keluarkan. Kalau sudah sesuai dengan apa yang kita pinjam, maka secara hukum Islam selesai. Kalau sudah seandainya berapa yang sudah kita pinjam kemudian kita bayarkan sudah sesuai secara hukum Islam, itu selesai. Tinggal dia berhadapan dengan hukum-hukum yang lain. Ada misalnya orang kredit, kemudian kredit uang misalnya, kita bicara kredit uang deh. Dia pinjam ke bank 100 juta. Kemudian dia harus bayar ke bank tadi 110 juta misalnya. 10 juta ini riba. 10 juta ini hukumnya riba dan itu pasti riba. Kalau seandainya dia sudah bayar 100 juta misalnya, apakah 10 juta wajib bagi dia? Kalau bicara hukum Islam tidak wajib. Tapi kalau seandainya bicara hukum yang lain, boleh jadi dia kena penjara mungkin gara-gara dia tidak bayar 10 juta ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga sekali lagi kalau dia berhutang kemudian dia bayar lagi dengan uang yang lebih dari hutang yang dia pinjam, lebihnya itu riba. Tinggal dia sesuaikan apakah dia sudah tuntaskan atau tidak dengan pembayaran yang sudah dia bayarkan, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, salat jenazah. Apakah ada salat jenazah itu masbuk? Salat jenazah itu ada yang masbuk ketika dia tidak mendapatkan takbir bersama imam. Imam sudah 2 kali takbir, dia baru 1 kali takbir. Maka kalau imam salam, dia harus lanjutkan takbir berikutnya. Jangan takbirnya imam itu disasahi.
imam sudah 3 kali takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dia baru masuk. Dia tahu imam sudah 3 kali takbir, diselesainya Allah Akbar, supaya salamnya berimbai, maka ini tidak dibenarkan. Takbir di dalam pelaksanaan sholat jenazah itu hukumnya rakaat di dalam sholat. Artinya kalau seandainya orang terlambat 2 kali takbir, 3 kali takbir, imam salam, dia lanjutkan 2 kali takbir tadi. Dia lanjutkan 2 kali takbir. Kalau imam sudah takbir yang ketiga, dia baru takbir yang pertama. Imam takbir yang keempat, dia takbir yang kedua. Maka 2 takbirnya dia selesaikan lagi setelah salamnya imam. Dan bacaannya disesuaikan dengan takbir yang dia dapatkan. Kalau dia baru takbir yang pertama, imam sudah takbir yang ketiga, maka bacaan bagi orang ini adalah surat Al-Fatihah di takbir yang pertama. Imam takbir yang keempat, maka bacaan takbir yang kedua dia salawat kepada Nabi SAW. Imam salam, dia takbir yang ketiga, kemudian dia doakan jenazah tersebut, dia doakan mayit tersebut. Takbir yang keempat dia bisa berdoa dengan doa umum, kemudian baru dia salam. Jadi takbir pada pelaksanaan salat jenazah itu hukumnya rakaat. Maka orang yang ketinggalan takbir, maka dia harus selesaikan takbirnya. Dia tidak boleh mengejar takbir tadi agar salamnya bersama dengan salamnya seorang imam, tidak. Masbuk di dalam pelaksanaan salat jenazah adalah orang yang tertinggal takbir di salat jenazah tersebut, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah kita hanya mengaminkan saja ketika ada orang yang memimpin doa? Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, satu hari Nabi SAW diminta oleh para sahabat untuk apa? Untuk mendoakan para sahabat. Ya Rasulullah, kata para sahabat, doakan kami. Ketika itu para sahabat berkumpul. Maka Nabi kemudian mendoakan para sahabat. Nabi kemudian meminta kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi masaibud dunya. Terus Nabi mendoakan dan sahabat terus mengaminkan. Dan ini dalil bahwasanya ketika ada yang mendoakan kita, maka kita dianjurkan untuk mengaminkan. Dan Nabi SAW bersabda, kalau ada orang yang mendoakan kalian, kata Nabi, fa'aminu, maka aminkanlah, kata Rasul SAW. Di dalam satu pertemuan misalnya, dalam satu perkumpulan, kemudian ada yang memimpin doa, apakah kita mengaminkan? Kita mengaminkan, selama itu bukan perkara-perkara yang dikhususkan terus. Berbeda dengan, mohon maaf, selesai sholat yang 5 waktu, kemudian zikir, kemudian berdoa dengan doa mendoakan semuanya misalnya. Nah, model yang seperti ini, mohon maaf, tidak dicontohkan Nabi SAW, karena doa pada saat selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu itu sendiri-sendiri. Sementara dalam perkumpulan, dalam pertemuan, apakah boleh orang acara selamatan misalnya, apakah boleh kita mengaminkan doa tersebut? Boleh, sebagaimana sahabat meminta kepada Rasul SAW untuk mendoakan mereka. Maka Nabi kemudian mendoakan dan sahabat kemudian mengaminkan. Kita aminkan, terlebih kalau seandainya kita memahami dan mengerti memahami dan mengerti apa yang diminta. Bagaimana kalau seandainya kita tidak mengerti misalnya, apakah kita juga mengaminkan atau kita berdoa dengan doa sendiri? Ya, ini pilihan saja. Kalau seandainya kita tidak mengerti, maka apakah kita berhusnudzon atau tidak? Misalnya husnudzon saja sudah, insya Allah ini doanya baik. Apalagi misalnya yang Robbana, oh ya sudah, ini buat kita semua. Kalau Robbana, ya sudah, ini buat kita semua. Ya Allah ya Tuhan kami, kan Robbana, ya Allah ya Tuhan kami. Tapi kalau sudah kalimatnya Robbi, Tuhanku, wah ini perlu dia, ini seorangan kah atau untuk bersama? Cirinya adalah kalau doa itu dimulai dengan huruf nun, maka ini umum. Nas'aluka, artinya kami bermohon ya Allah. Huruf nun. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Ada huruf nun seperti itu, maka secara umum itu untuk semua. Tapi yang kalau ada nunnya misalnya hanya huruf ya saja, Allahumma ighfir li, maka itu doa sorangan aja sih, dan rugi kita untuk mengaminkan. Kita mengaminkan ustadznya aja misalnya, ya Allah ampuni hamba, rahmati hamba, semuanya amin amin amin, padahal hanya untuk dia misalnya. Nah, kalau seandainya ada huruf nun, ciri-cirinya adalah kalau ada huruf nun, wah ini untuk semua, maka ketika itu kita bisa mengaminkan, Jadi sekali lagi, kalau ada yang berdoa dengan doa umum, maka kita bisa mengaminkan sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Terlebih kita misalnya tahu orang ini mendoakan dengan doa umum, apalagi misalnya ada orang mari kita berdoa misalnya, artinya seakan-akan dia ajak orang lain untuk ikut berdoa dan dia mengaminkan. Maka dalam kondisi yang seperti itu dia bisa mengaminkan. Tapi kalau seandainya dia curiga, oh ini doa gizan sorangan ini sudah, maka dia doa tapi mungkin dia minta sendiri, dia minta pribadi. Untuk apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kenapa? Karena kadang ada sebahagian orang mengambil pendapat kadosa kita berdoa bersama aja, sehingga dia sendiri, yang lain berdoa, yang lain mengangkat kedua tangan, maka ini akan terjadi fitnah. Maka apa yang dilakukan kalau dia ambil pendapat itu, dia berdoa, dia angkat tangan saja tapi dia doa pribadi, dia minta sendiri. Seperti misalnya di dalam sholat, kita tiba di satu masjid, di satu musola, yang orang semuanya berdoa dengan doa umum, dalam artian berdoa dengan untuk mereka selesai sholat misalnya. Kita kalau kada angkat tangan ngalih jauh misalnya, maka ya sudah angkat tangan saja tapi berdoa dengan doa sendiri. Atau pian misalnya dalam satu acara mohon maaf, kemudian semua orang membaca satu surat khusus misalnya, dan pian misalnya dijulungi sudah buku tadi misalnya, hendak diambil kada diambil ketahuan orang benar, ya sudah diambil tapi dia baca misalnya surat-surat yang lain, maka ini dapat pahala bagi kita insya Allah. Atau ada orang yang bertakziah, kita tahu ada orang yang takziah dari sebahagian orang itu membaca surat-surat khusus. Seberatan orang membaca surat tadi misalnya, berdiam ngalih juga, paling kada dicangangi orang, ya sudah baca aja, tapi pian baca qul huwallahu ahad misalnya, pian baca surat apa aja, untuk pian pribadi, bukan untuk transfer pahala, bukan untuk transfer pahala. Jadi sekali lagi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau mau aminkan, aminkan, silahkan. Tentunya kalau kita lebih mengetahui apa yang dia minta, kalau itu adalah sesuatu yang umum, maka kita lebih untuk mengaminkan doa-doa sebagaimana yang disebutkan tadi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dulu mungkin yang Ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.